siang, Mbak. Selamat siang Ibu. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Kita perkenalan diri dulu ya. Iya, Ya. boleh, Ibu. Dengan nama siapa? Saya sih Tinsa Rafa, Ibu. Ya. Bisa dipanggil Arafa. Oke, saya panggil Mbak Arofa aja ya. Iya, Oke, boleh. Mbak Arofa, perkenalkan, saya Luciana Faiza. Di sini saya akan menjadi konselor Mbak Arofa yang akan membantu Mbak Arofa menyelesaikan masalah Mbak Arofa. Mbak Arofa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tadi datang ke sininya? Lancar itu perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Saya juga sangat excited kalau Alhamdulillah. Nah, bagus kalau kayak gitu ya. Oh ya, Mbak Arofa, saat ini lagi sibuk apa, Mbak? Kalau saat ini sih saya lagi kuliah. Oh, kuliah. Iya. Kuliah di mana? Saya kuliah di Unida. Kebetulan saya juga ambil bimbingan konseling. Wah, berarti insya Allah bisa jadi calon konselor kalau kayak gitu ya. Mbak Arofa, gimana Mbak Arofa perasaannya ketika Mbak Arofa datang kemari? Rasanya yang pertama senang, tapi agak takut juga ya. Oke. Karena pertama kali ini Mbak Arofa nggak usah khawatir ada di sini. Mbak Arofa santai saja. Mbak Arofa sebelumnya pernah melakukan konseling individual? Belum pernah. Karena Mbak Arofa belum pernah melaksanakan konseling individual, jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang konseling individual ya. Iya. Jadi konseling individual ini adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara tatap muka. Nah, tujuannya ini adalah membantu mengatasi masalah klien dan membantu mencapai kesejahteraan klien di dalam hidupnya, gitu Mbak Arofa. Nah, di dalam konseling ini kita memegang beberapa asas diantaranya. Nanti selama konseling, segala informasi yang Mbak Arofa berikan itu akan saya rahasiakan. Nah, nanti kita harus selama konseling kita harus saling terbuka. Jadi Mbak Arofa bisa mengungkapkan apa saja yang Mbak Arofa ingin bicarakan. Lalu nanti masalah yang Mbak Arofa alami ini adalah masalah yang saat ini terjadi. Jadi bukan masalah yang terjadi di masa lampau. Lalu Mbak Arofa datang ke sini itu karena kemauan Mbak Arofa sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Nah, Mbak Arofa paham? Iya, baik Mbak Arofa. Sekarang saya akan mengucapkan janji konselor terlebih dahulu ya. Saya, Luciana Faiza, dengan ini menyatakan bahwa saya siap untuk menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang disampaikan oleh klien saya maupun orang lain, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diberikan oleh siapapun. Nah, Mbak Arofa, selanjutnya kita akan membuat sebuah kontrak dalam konseling di mana konseling individu yang akan kita lakukan akan berjalan selama 45 menit ke depan. Apakah Mbak Arofa bersedia? Bersedia. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, kita sama-sama memulai konseling ini dengan berdoa supaya konseling kita diberikan kelancaran dan memberikan jalan keluar terbaik untuk Mbak Arofa. Berdoa dimulai. Oke, Mbak Arofa sudah siap? Siap, baik. Oke, Mbak Arofa, jadi apa yang ingin Mbak Arofa ceritakan hari ini? Oke, jadi sebenarnya saya bingung nih ya mulainya dari mana. Tapi yang jelas saya itu merasa takut gitu. Takut tentang apa? Jadi saya ini kan seolah-olah saya ini untuk selalu berhasil, selalu sempurna. Jadi saya takut kalau misalkan saya ini bisa gagal. Oke, kamu merasa takut ketika kamu gagal. Iya. Bisa ceritakan lebih banyak tentang itu? Oke, boleh Ibu. Nah, jadi kan semenjak dari kecil bahwasanya orang tua saya itu selalu mengajarkan bahwa kata-kata itu kalau misalkan kita kerja keras pasti kita itu akan berhasil. Nah, tapi sejauh ini saya kan sudah bekerja keras nih, tapi saya takut kalau misalkan saya itu gagal gitu, takut nggak berhasil dan juga malah jatuhnya itu mengecewakan orang-orang terdekat. Oke, jadi kamu pasti ngerasa berat banget karena merasa memiliki perasaan seperti itu ya. Iya. Coba kalau bisa kamu menceritakan apa yang kamu rasakan ketika kamu takut? Ketika saya takut itu pasti yang jelas saya takutnya ngecewain orang tua saya. Oke, jadi kamu itu merasa kalau kamu takut gagal, kamu tuh akan mengecewakan orang lain, merasa tidak kompeten, dan kamu akan menyesal seumur hidup. Itu pikiran yang muncul, betul Ibu?
Dan juga karena kan saya ini dalam artian saya itu selalu ingin melakukan yang terbaik gitu, jadi saya malah takutnya saya tuh nggak bisa bangkit lagi. Nah, oke, kita lihat pada pikiran kamu yang mengatakan saya tidak bisa bangkit lagi. Menurut kamu itu tuh fakta atau hanya perasaan kamu saja? Sebenarnya cuma perasaan aku sih. Oke. Nah, pikiran kamu yang mengatakan saya tidak bisa bangkit lagi itu sebenarnya itu agak berlebihan. Coba kalau misalnya kita ganti menjadi kegagalan itu adalah sebuah proses. Saya akan belajar dari kegagalan yang saya alami. Gimana? Lebih enak dengar gak? Iya, saya lebih enak dengar. Tapi tetap aja diri saya masih merasa takut gagal dan juga saya takut kehilangan kepercayaan diri saya. Oke, kamu wajar banget ketika kamu merasakan takut seperti itu. Tapi coba, apa yang paling kamu takutkan kalau kamu kehilangan kepercayaan diri? Saya takut kalau misalkan nantinya saya itu nggak bisa mencoba hal baru lagi dan juga saya akan menyesal seumur hidup saya. Oke, kita fokus kepada rasa takut kamu ya. Kalau misalnya nih, kamu benar-benar kehilangan kepercayaan diri, apakah kamu tidak bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri kamu lagi? Sebenarnya masih bisa, saya bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Oke, bagus sekali. Itu benar Mbak Rova. Jadi ketakutan yang Mbak Rova rasakan itu nggak selalu jadi kenyataan. Nah sekarang pada konseling hari ini kita coba menggunakan teknik latihan imajinasi. Jadi latihan imajinasi ini nanti Mbak Rova bisa membayangkan situasi ataupun kondisi yang membuat Mbak Rova merasa takut, sedih, kecewa, supaya Mbak Rova bisa meresponnya dengan baik dan sehat. Mbak Rova mengerti nggak? Baik, mengerti Bu. Oke, sekarang coba Mbak Rova pejamkan mata Mbak Rova. Oke, sekarang Mbak Rova coba bayangkan Mbak Rova berada di situasi di mana Mbak Rova gagal dalam sebuah usaha. Apa yang Mbak Rova rasakan? Saya merasa sedih, takut dan juga kecewa. Oke, bagus sekali. Sekarang Mbak Rova bayangkan Mbak Rova menerima perasaan tersebut tanpa menghakimi diri Mbak Rova sendiri. Perasaan saya lebih jauh lebih ringan. Oke, sekarang Mbak Rova menerima perasaan tersebut tanpa membiarkan perasaan tersebut mengendalikan diri Mbak Rova. Oke, sudah? Gimana? Ya, saya jauh lebih tenang. Oke, baik. Boleh buka matanya Mbak Rova? Baik. Jadi tadi Mbak Rova sudah melaksanakan teknik latihan imajinasi dengan baik dan benar. Itu sudah bagus sekali Mbak Rova, good job. Nah sekarang perlu diingat, jadi itu perasaan takut yang Mbak Rova rasakan itu sebenarnya adalah perasaan yang sangat wajar. Tapi kita tuh punya pilihan untuk tidak membiarkan perasaan tersebut mengendalikan diri kita. Lalu kita bisa fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan kita bisa belajar dari kegagalan. Oke, baik, kalau gitu saya lebih paham dan juga saya sekarang jauh lebih tenang. Sekarang, apa yang akan Mbak Rova lakukan saat ini untuk menenangkan diri dari rasa takut gagal? Oke, mungkin saya akan jauh lebih menerima kegagalan tersebut dan juga ya meskipun nantinya saya akan jauh lebih menghindari untuk tidak gagal serta saya menyadari bahwasanya kegagalan ini adalah bukan hal yang harus takuti dan juga saya akan lebih melihat kegagalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Oke, bagus sekali. Mbak Rova hari ini sudah luar biasa sekali karena Mbak Rova sudah berhasil merubah pikiran negatif Mbak Rova dari kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan berarti selesai, tapi kita belajar dan berkembang terus. Apakah ada yang ingin sampaikan lagi Mbak Rova? Sudah cukup Ibu, saya juga sudah merasa lebih tenang dan juga saya sudah bisa berpikir untuk lebih positif. Oke, alhamdulillah kalau kayak begitu. Oke, Mbak Rova perlu diingat bahwa setiap manusia itu pasti pernah merasakan kegagalan. Nah, yang membedakan itu bagaimana mereka bisa bangkit kembali. Jadi saya percaya bahwa Mbak Rova bisa melewati hal ini dengan baik dan bijaksana. Jadi sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, Mbak Rova pasti akan melihat perubahan besar pada diri Mbak Rova. Maka karena tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita cukupkan konseling kita hari ini. Terima kasih Mbak Rova sudah datang hari ini. Nah nanti minggu depan kita akan bertemu lagi di hari dan di jam yang sama. Apakah Mbak Rova bersedia? Baik, bersedia. Nah nanti
Jangan lupa Mbak Arfa lakukan hal positif yang Mbak Arfa rencanakan ketika Mbak Arfa keluar dari ruangan ini ya. Kalau gitu saya juga mau sangat terima kasih banyak karena sudah membantu saya dan ini sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu nanti lagi ya Bu. Iya, baik, sama-sama Mbak Arfa. Terima kasih.